Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiyarni, Stambuk M1B1 18072 dari kelas D jurusan Ilmu Lingkungan, Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Haloleo. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengendalian vektor penular penyakit pada mata kuliah Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan. Mungkin langsung saja pada materinya. Pertama, pengertian pengendalian vektor. Pengendalian vektor adalah semua upaya yang dilakukan untuk menekan, mengurangi, atau menurunkan tingkat populasi vektor serendah-rendahnya sehingga tidak membahayakan kehidupan manusia. Yang kedua yaitu tujuan pengendalian vektor. Tujuan pengendalian vektor yaitu pertama mengurangi atau menekan populasi vektor serendah-rendahnya sehingga tidak berarti lagi sebagai penular atau penyebar penyakit. Yang kedua, menghindarkan terjadinya kontak antara vektor dan manusia. Yang ketiga, penggolongan vektor. Pertama, pengendalian alami atau natural control termasuk faktor ekologi yang bukan merupakan buatan manusia seperti topografi, ketinggian, iklim, dan musuh alam. Sedangkan pengendalian secara buatan yaitu pertama pengendalian lingkungan, kedua pengendalian kimiawi, ketiga pengendalian mekanik, keempat pengendalian fisik, kelima pengendalian biologi, keenam pengendalian genetika, dan ketujuh pengendalian legislatif. Mengenal penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit. Vektor adalah arthropoda yang dapat menularkan, memindahkan, dan atau menjadi sumber penular penyakit. Binatang pembawa penyakit adalah binatang selain arthropoda yang dapat menularkan, memindahkan, dan atau menjadi sumber penular penyakit. Vektor dan binatang pembawa penyakit di Indonesia telah teridentifikasi terutama terkait dengan penyakit penular tropis, baik yang endemis maupun penyakit menular potensial wabah. Beberapa vektor pembawa penyakit seperti binatang pembawa penyakit yang kita ketahui antara lain seperti nyamuk, lalat, kecoa, pinjal, dan tikus. Selanjutnya, contoh penyakit menular vektor. Yang pertama, nyamuk penular vektor. Nyamuk merupakan serangga kecil dan ramping yang tubuhnya terdiri 3 bagian terpisah, yaitu kepala atau caput, dada atau thoraks, dan abdomen. Pada nyamuk betina, antena mempunyai rambut pendek dan dikenal sebagai antena pilose. Pada nyamuk jantan, antena mempunyai rambut panjang dan dikenal sebagai antena plumose. Nyamuk mempunyai sepasang sayap berfungsi sempurna, yaitu sayap bagian depan, sayap belakang, tubuh mengecil atau rudimenter sebagai halter dan berfungsi sebagai alat keseimbangan. Nyamuk menghisap darah manusia dan dalam perilakunya tersebut dapat menyebabkan penularan sebagai penyakit. Adapun penyakit dari nyamuk ini penyakit penularan ini yaitu pertama malaria, demam berdarah, chikungunya, dan filariasis. Tempat-tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi, tempayan, air drum, dan bak WC bisa dilihat pada gambar. Contoh merupakan tempat penampungan air yang menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk dan barang-barang yang memungkinkan air tergenang seperti tempat minum burung, pot tanaman, vas bunga, dan bekas plastik, dan sampah-sampah yang dibuang sembarangan. Adapun cara yang dapat kita gunakan untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk yaitu dengan 3M+ atau menguras, menutup, dan mengubur, membubuhkan larvasida, memelihara ikan, mengusir nyamuk dengan menggunakan membakar obat nyamuk, memasang kawat kasa, menggunakan kelambu, pakaian panjang, mencegah gigitan dengan mengoleskan repelan, dan menyemprot ruangan. Bisa dilihat pada gambar. Contoh kedua yaitu lalat penular penyakit vektor. Lalat sebagai vektor penyakit. Kegiatan yang terbang ke berbagai tempat, termasuk tempat-tempat yang kotor dan pembawa kuman, membawa kuman patogen menyebarkannya ke makanan manusia. Tempat perindukannya, kotoran hewan, sampah, dan sisa makanan dari hasil olahan, kotoran manusia, dan air yang kotor menjadi tempat perindukan lalat. Lalat dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Lalat yang merugikan manusia
Ada 4 lalat yang dapat merugikan manusia, yaitu pertama lalat ruma, lalat biru, lalat hijau, dan lalat-lalat rine. Kemudian penyakit yang ditularkan lalat serta gejalanya yaitu pertama kolera, gejalanya muntah-muntah, demam, dehidrasi, vibrio cholerae. Yang kedua diare, gejalanya sakit pada bagian perut, lemas, dan pencernaan terganggu. Yang ketiga tifoid, gejalanya gangguan pada usus, sakit pada perut, sakit kepala, berak darah, dan demam tinggi. Yang terakhir disentri, sakit pada bagian perut, lemas karena terlambat peredaran darah, pada kotoran terdapat mucus dan pus, Shigella dysenteriae. Pun tindakan pengendalian yang dapat dilakukan untuk mengendalikan lalat yaitu pertama, perbaikan higienis dan sanitasi lingkungan, kemudian pemberantasan lalat secara langsung. Yang ketiga, kecoa penular penyakit vektor. Bisa dilihat pada gambar, sebagai vektor mekanik bagi beberapa mikroorganisme patogen sebagai perantara bagi beberapa spesies cacing. Penyakit yang ditularkan oleh kecoa dapat menyebabkan timbulnya reaksi alergi seperti dermatitis, streptococcus, salmonella, dan lain-lain. Kecoa berperan dalam penyebaran beberapa penyakit antara lain disentri, diare, kolera, virus hepatitis A, dan polio pada anak. Dan yang terakhir contohnya contoh penyakit penular. Yang keempat yaitu pinjal penular penyakit vektor. Pinjal termasuk dalam kelas insekta, pes atau sampar plague adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Seseorang dapat terkena penyakit ini jika digigit pinjal, sejenis serangan yang terpapar pada bakteri pestis setelah serangan tersebut menggigit hewan yang terinfeksi. Peranan pinjal dalam bidang kesehatan. Pinjal dapat mengganggu manusia maupun hewan baik secara langsung, reaksi kegatalan pada kulit, bentuk-bentuk kelainan kulit lainnya, dan secara tidak langsung menimbulkan beberapa penyakit. Dan contoh penyakit lainnya yang dapat ditularkan oleh pinjal adalah Buplasgue atau pes yang disebabkan oleh Pasteurella pestis atau Xenopsila ceopis, kecacingan pada anjing dan kucing, dan kecacingan pada anak-anak yang bermain dengan anjing dan kucing. Adapun pengendalian pinjal, saya hanya dapat menyebutkan salah satunya itu pengendalian secara mekanik atau fisik dalam membersihkan karpet, kemudian membersihkan alas kandang hewan peliharaan, membersihkan lantai rumah dengan vakum cleaner, dan menjaga kebersihan kandang dan lingkungan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan dan sampaikan.